Shalom shalom. Ya, shalom saudara sekalian. Boleh open kamera dulu saudara. Kita mau sapa saudara-saudari kita yang lain di luar sana, yang online di Solo, di Tangerang, di Jakarta. Shalom. Shalom. Happy Sunday. Happy Sunday. Mari saudara yang untuk mengawali pagi hari ini boleh open cam terlebih dahulu. Kita mau sapa-sapa saudara-saudari kita yang berada di online di luar sana. Shalom. Shalom. Happy Sunday Mas David. Happy Sunday Mbak Niken. Iya. Gambuto Pak. Shalom semuanya. Halo shalom Kak Yolen. Apa kabar? Mari saudara untuk mengawali pagi hari ini bisa open cam dulu. Kita mau sapa saudara-saudari kita yang lainnya. Katakan happy Sunday saudara untuk saudara-saudara kita. Sunday. Sunday. Mari saudara sebelum kita mulai ibadah RCC Jakarta pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita saudara, dimanapun kita berada, di Tangerang, di Jakarta, di Solo, dan di kota manapun kita berada. Pada pagi hari ini kita mau satukan setiap hati kita. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Mari saudara, sama-sama sebagai keluarga RCC Jakarta, pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan segenap hati kita. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang begitu melimpah dalam hidup kita, untuk setiap berkat-Nya pada hidup kita. Mari saudara, kita membawa setiap hidup kita jadi persembahan yang hidup di hadirat Tuhan. Mari RCC Jakarta, kita membawa setiap penyembahan kita pada pagi hari
kasih karunia-Mu Tuhan, kami bisa Tuhan untuk menikmati hidup ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini Yesus. Tiada yang lain, tiada seperti-Mu, tiada buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu yang tak Buat terhingga kasih Tuhan. setia Kau yang kami agungkan, di Kau yang dalam kami tinggikan Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan di dalam segenap hidup kami Yesus, dimanapun kami berada Tuhan pagi hari ini. Kami berkumpul Tuhan sebagai keluarga RCC Jakarta memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau puji, muliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan melalui ibadah RCC Jakarta Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Yesus Kau yang berkati Tuhan, Kau yang lingkupi dengan roh-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah RCC Jakarta pada pagi hari ini ke hadirat-Mu. Di atas segalanya Tuhan ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Boleh open kamera dulu yang online? Shalom semuanya. Oke, ada sukacita, amin? Ada sukacita, amin? Amin. Mari saudara kita mau puji dan sembah Tuhan. Mari saudara bisa sapa-sapa dulu yang di online. Katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday yang lagi di onsite juga. Firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala apa? Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dah sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada sukacita, men? Sukacita, kekuatan. Kebenaran yang bebaskan selalu beriku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus lah sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dah sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku
selama-lamanya. Namanya ada Pengharapan dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. dalam namanya. Oh, Dalam namanya, yes. ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan saudara, hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus, Yesus berpengharapan panjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasanya kemenangan. Oh, dalam namanya, yes, ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, mari saudara, ada yang mau menceritakan kesaksiannya mungkin pada pagi hari ini. Saudara, kami buka ruang kesaksian. Bagi saudara yang mau bersaksi, kami persilahkan. Baik saudara, jika belum ada yang bersaksi, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau siapkan segenap hati kita lebih lagi. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat kemurahan-Mu Tuhan di dalam segenap hidup kami, Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan kepada keluarga RCC Jakarta, Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan untuk keluarga ini. Terima kasih Engkau tetap menyertai Tuhan keluarga ini sampai hari ini, Yesus.
Kami mengucap syukur untuk setiap apapun Tuhan yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hidup kami lebih lagi Tuhan. Ajak kami mengerti Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Perkenankan kami Tuhan untuk mengerti apa yang jadi isi hati-Mu Yesus. Buka setiap hidup kami Tuhan, setiap hati kami, setiap mata kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu itu Tuhan pimpin setiap hidup kami Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Yesus. Ajar kami mengerti Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Buka segenap hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang sebagai keluarga RCC Jakarta Tuhan. Kami ingin tahu apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Perkenankan setiap hidup kami Yesus. Semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Kau baik Tuhan. Sangat baik, teramat baik. Yang ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Berterima kasih apa yang Tuhan sudah kerjakan, terutama dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk minggu-minggu yang lalu dan menyertai kami, terutama ketika kami boleh gathering dan melakukan banyak hal. Saya bersyukur untuk teman-teman yang dari Tanjung Balai yang sudah mulai datang ke Jawa. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan menolong kami. Kami saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, berkati, berikan hati dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau mau. Roh Kudus, berikan hikmat marifat-Mu bagi setiap kami. Buka mata rohani kami, telinga kami, pikiran hati kami, dan kami boleh mendapat taburan yang terbaik, dan itu bertumbuh subur dalam hidup kami. Kami simpan di dalam hati kami, biar itu berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih. Saya berkati Ko Henry yang akan share firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulutnya semuanya daripada-Mu. Berkati lidah bibirnya, pikirannya, hatinya Tuhan, biar mengimpartasikan semua yang dari surga bagi kami, terutama untuk keluarga Revival City Church Jakarta. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati teman-teman yang masih ada di jalan, berkati teman-teman yang masih perjalanan untuk join, dan berkati juga teman-teman yang ini udah join di manapun kami berada, di kota manapun. Tuhan menolong kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Ya, sebelum Ko Hendy nanti share, teman-teman yang bisa open cam dulu sebentar. Bersyukur pada Tuhan kita sudah melewati banyak. Teman-teman yang di SMI ini juga ada teman-teman ini ada Niken, ini ada sama Angel dari Tanjung Balai, udah sampai ke Jawa, ya udah sampai ke Solo. Puji Tuhan. Terus mungkin bisa buka kamera, ini ada Pak Wong, ada Niko, ada Fred, David, ada CC, Fendi, ya, teman-teman yang bisa open cam, teman-teman yang ada di SMI bisa on cam juga, ada Trio dan lain sebagainya. Cipe dan Mutias yang perjalanan dari Solo ke Jakarta, nanti akan OTW untuk masuk. Ya, saya serahkan sama Ko Hendy, kita akan dengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih, silakan Ko Hendy. Shalom semua. Ya. Terima kasih buat kesempatannya untuk teman-teman di Jakarta. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu. Seharusnya saya bisa hadir secara offline di Jakarta sama teman-teman, cuman hari Jumat yang lalu tiba-tiba ada kejadian ya. Kamis malam itu betul-betul anak saya tidak tidur sampai jam 4 ya. Jam 6 pagi saya harus sudah pelayanan di calling, jadi badan rasanya tidak karu-karuan sepanjang hari ya. Saya putuskan, saya ngomong sama Mas Bodo untuk nanti dulu mungkin bulan-bulan yang akan datang saya bisa ke sana, tapi puji Tuhan masih bisa online untuk hari ini. Ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya khusus buat saudara yang ada di Jakarta, khususnya untuk pesan pagi hari ini. Bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa Tuhan itu ada di setiap waktu kita. Bukan hanya di waktu-waktu ibadah, tapi bukan juga di waktu-waktu yang senang, bukan juga di waktu-waktu yang susah, tapi sebenarnya setiap waktu kita, dan membangun kesadaran bahwa Tuhan ada di setiap hidup kita, di setiap waktu. Itu akan menolong kita sebagai orang percaya untuk hidup maksimal bersama dengan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan ada ketika saudara makan, menyadari bahwa Tuhan ada ketika saudara sedang berkendara, menyadari bahwa Dia ada ketika kita sedang ada masalah, menyadari bahwa Dia ada bahwa ketika kita sedang bersuka cita, itu sebenarnya menolong kita sebagai orang percaya untuk memaksimalkan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi sebenarnya itu simple, saudara, karena yang memasang standar hidup kita itu sebenarnya bukan orang lain. Yang memasang standar hidup kita untuk mengerti siapa Tuhan, itu ya kita sendiri. Kita tidak bisa salahkan komunitas, kita tidak bisa salahkan gereja, apalagi kita harus bisa melihat bahwa standar hidup kita, pengenalan kita akan Tuhan, itu ya hidup kita sendiri. Yang memasang standar buat hidup saudara siapa? Ya saudara. Misalnya saya kasih contoh sebelum saya baca ayat firman Tuhan. Kalau saya sebagai pendeta di Solo Baru, di gereja, bangun jam 4:30 pagi, ya itu kan tugas saya sebagai pendeta. Tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saudara punya tanggung jawab jam 8 kerja. Temanmu datang jam 9, yaitu urusannya temanmu. Tapi saudara bagaimana pasang standar hidupmu? Oh, saudara datang lebih pagi jam 7, itu standar saudara. Orang akan melihat saudara adalah orang yang berkualitas, memiliki banyak hal. Dan itu tentunya setiap waktu. Kenapa ada orang yang bisa maksimal di sebelah kanan, tapi ada ekstrim yang sebelah kiri yang hidupnya biasa-biasa aja, sembarangan, ambil keputusan juga ya enggak maksimal gitu. Kenapa? Karena kuncinya cuma satu, tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita gitu. Ya, jadi penting sekali kita, ini sebenarnya simple, tapi saya percaya ketika kita menjalani hidup kita tidak semudah itu, karena daging kita terlalu kuat untuk kita menentukan arah hidup kita sendiri. Kita menentukan kita harus seperti apa, kita menentukan harus bagaimana. Karena kita hidup di dalam daging kita akan kesulitan menyadari bahwa Dia, Tuhan itu ada dalam setiap peristiwa hidup kita. Saya baca dulu ayatnya di dalam, karena ini bertepatan dengan 10 hari Pentakosta. Saya akan bacakan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 buat saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4. Yang masang standar hidup siapa? Ya saudara sendiri. Kalau saudara standarnya suruh buka kamera aja susah, ya saya repot saudara ya.
sudah ibadahnya online, itu sudah menurut saya sudah degradasi nilai ya, karena tidak bisa bertemu, lebih lagi tidak bisa buka kamera, itu standar tidak apa-apa, tidak berdosa sih sebenarnya, tapi belajar untuk melihat itu sebagai sebuah hal yang esensi gitu kan, karena setiap orang punya standar yang berbeda, jadi kita punya standar bukan standar kita, tapi standarnya Tuhan, karena kita percaya bahwa di Zoom ini pun Tuhan hadir. Di tempat ini pun Tuhan ada. Jadi kita bisa melihat itu, respon kita seperti apa, itu tergantung pengenalan kita dan bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan mau. Kisah para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini Yesus sebelum naik ke surga ya. Ya, ini Yesus naik ke surga. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Dan ayat berikutnya, dan menyuruh mereka tinggal di situ, di Yerusalem, untuk apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini Yesus yang ngomong kepada murid-muridnya bahwa kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu di Yerusalem untuk apa? Menantikan janji Bapa. Jadi murid-murid datang ke apa namanya? Mereka datang ke Yerusalem dan tinggal di sana. Kuncinya cuma satu, menantikan janji Bapa. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong di Yohanes 14 ada pribadi yang lain. Kata lain di sini sesuatu yang sama. Yesus sendiri, Roh Kudus adalah Yesus sendiri yang harus selalu dinantikan dalam hidup kita. Jadi murid-murid harus menantikan janji Bapa sampai turunnya Roh Kudus. Karena dikasih Tuhan, saudara harus tahu ada beberapa hal. Ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara, saya tidak tahu saudara sudah dibaptis Roh Kudus belum. Kalau belum, kok harus menantikan janji Bapa. Setelah itu saudara harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus setiap waktu. Ya, dibaptis Roh Kudus itu pertama kali ya. Ada manifestasi bahasa roh ini itu, tapi sepenuhnya dalam hidup kita sehari-hari bukan hanya dibaptis, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu. Itu yang akan menuntun kita sampai kepada pemahaman bahwa sekeliling kita ada Tuhan. Ayat-ayat tentang Roh Kudus terlalu banyak. Terlalu banyak. Bagaimana dia adalah roh yang menghibur. Berarti kok butuh penghiburan ketika sudah susah dalam hidup saudara. Betul. Dia yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Berarti ketika hidup kita tidak benar, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Itu perlu kita memahami bahwa ternyata penting sekali hidup di dalam roh. Dalam 1 bulan ini kita, kalau sudah mengikuti ibadah minggu siang, dan kita di Betani selalu bicara tentang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu kunci dasar sebagai orang percaya bahwa kita menyadari kehadiran Tuhan itu akan membuat kita itu tidak gampang galau. Kenapa? Ya dia penghibur kita. Tidak gampang bingung. Kenapa? Ya karena dia yang memberi kekuatan buat kita. Berani melangkah. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh keperkasaan. Zakaria mengatakan. Ya, banyak sekali saudara. Kenapa orang tidak mau bersaksi? Sulit bersaksi ketika sudah ketemu orang di luar. Tidak menyadari kehadiran Tuhan. Karena tidak ada Roh Kudus dan tidak ada yang mendorong saudara. Karena Roh Kudus itu membantu kita untuk bersaksi tentang Yesus. Firman Tuhan berkata. Jadi kunci dasar kita sebagai orang percaya itu hidup bersama dengan Roh Kudus dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di level apapun saudara. Dan saya percaya ketika saudara tidak akan gampang buat dosa. Kenapa? Karena kita ini hidup bersama dengan Roh Kudus. Saya bacakan dulu lah. Kalau sudah nanti pelajari banyak, ada banyak ayat tentang Roh Kudus. Ya, tapi kita tidak mau baca ayatnya saja, tapi belajar menghidupi. Ayat dasar ya di Yohanes 14, Roma 8, itu ayat-ayat dasar saudara ya. Pagi hari ini saya akan sedikit banyak ngajar supaya saudara lebih ngerti, lebih paham tentang bagaimana hidup dipimpin dan menyadari Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Saya tidak akan baca semua. Kalau saudara baca di Yohanes 14 itu ya. Saya akan loncat-loncat ya. Ayat saya mulai ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Loh, jadi Roh Kudus itu ini konteksnya tentang penghibur yang akan janji Allah tadi. Membantu kita untuk mengasihi. Membantu kita bahkan untuk dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa loh, Saudara. Kalau kita mengerti ayat-ayat ini, ya. Roh Kudus membantu kita untuk mengasihi orang. Bahkan orang yang tidak mudah dikasihi pun kau akan bisa mengasihi dengan sangat mudah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan motivasi manusia. Tapi memang ada roh yang mengingatkan, saudara, bahwa engkau harus mengasihi. Nah itu loh, saudara. Oleh sebab itu, saya berdoa kalian semua sebagai orang-orang yang tinggal di Jakarta, teman-teman yang punya daerah di Jakarta, yang kita tahu kerja dan banyak hal yang terjadi di sana, saudara harus mengutamakan ini menjadi prioritas, bukan hanya saudara, kita semua. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini menjadi satu poin penting bahwa kita menyadari kehadiran Tuhan. Ketika engkau sendiri, kayak Via gitu, sendirian di Tanjung Balai, enggak usah bingung Via. Kamu punya Roh Kudus yang akan menolong kamu, ya, di setiap musim hidup kita. Jadi ini kunci di atas jawaban atas semua permasalahan hidup kita, ya, hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita memahami dan mengerti benar. Sekarang kita lihat, saya berharap kita punya tensi rohani, ya. Tensi rohani itu apa ya? Check up lah, kita check up rohani kita setiap waktu, setiap saat. Kita ini orang yang seperti apa, gitu kan? Kita orang yang nggak berani, ya berarti sudah berdoa, Roh Kudus tolong beri aku keberanian supaya aku lebih berani mengambil keputusan hidup dalam hidup. Engkau adalah orang yang mungkin lemah, gampang sakit hati. Tuhan, berikan kasih-Mu supaya Roh Kudus supaya aku lebih mengasihi. Dan itu semuanya di sana. Engkau merasa sendiri, lonely, Tuhan, aku percaya Roh Kudus adalah sahabat terbaikku. Kita bisa nyanyi You Are My Best Friend, tapi belum tentu dalam kehidupan sehari-hari dia jadi best friend kita, gitu kan? Jadi kita belajar, saya berdoa, saudara, sesuatu yang sangat basic dan simple ini sudah hidupi, ya. Karena kita tidak bisa tolong saudara seringkali. Bapak-bapak rohani juga terbatas, gitu kan? Apalagi dengan jarak, dengan waktu di Jakarta yang sangat sibuk seperti itu, saya percaya pertolongan pertama bukan kepada kita manusia, pertolongan pertama datang langsung dari Tuhan sendiri, gitu kan? Saudara yang merasa hidupmu kok jatuh terus dalam dosa, ya belajar hidup dalam bersama dengan Roh Kudus, karena Dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan tadi ngomong apa? Kau tidak akan pernah ditinggalkan yatim piatu. Ayat 18, Yohanes 14 ayat 18. Itu semua berbicara tentang Roh Kudus. Berbicara tentang bagaimana kita menantikan janji Bapa dan selalu dipenuhi dengan apa yang Tuhan mau. Hal ini menurut saya, dan saya percaya 100%, 1000% akan menuntun kita kepada kemaksimalan hidup. Ya. Saudara akan dituntun kepada kemaksimalan, bahkan dituntun dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi berhasil. Jangan salah, saudara. Tujuan hidup kita itu bukan berhasil atau gagal, bukan. Tapi tujuan kita menjadi serupa Kristus. Ya, keberhasilan dan kegagalan itu seperti sebelah kiri dan sebelah kanan. Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Ya tentunya kita pengennya serangkaian keberhasilan itu mengikuti, bukan serangkaian kegagalan, kan gitu kan. Tapi kuncinya cuma satu, ujungnya apa? Menjadi serupa Kristus. Jadi untuk gagal dan berhasil dalam hidup, itu sudah menjadi bagian perjalanan hidup. Jangan saudara pusingkan masalah itu. Ada orang yang baru gagal sekali, pusingnya 1000 kali. Ada orang yang merasa sukses, tapi hidup dengan kekosongan, banyak sekali. Saudara tahu Jack Ma yang punya Alibaba. Jack Ma itu meledak gara-gara toko online pertama kali di dunia. Alibaba itu meledak, saudara. Sampai hari ini Alibaba meledak. Orang kaya, triliuner, berhasil dengan bisnisnya, berhasil dengan banyak hal. Satu kali di sebuah pertemuan, ada anak muda bertanya sama dia, ya, Pak, apa kegagalan terbesar dalam hidup Anda? Wong dia orang berhasil. Pernah enggak Bapak gagal? Kegagalan terbesarmu apa? Dia merenung sebentar dan dia ngomong, ada Pak.
Ada anak yang jawabannya cuma satu, apa? Istriku pernah ngomong, aku ini miliknya Alibaba, bukan milik keluargaku. Mau gimana, saudara? Orang mau kaya seapapun, ya, kalau poinnya cuma keberhasilan dan kegagalan, kita akan selesai di sana. Enggak, bukan itu. Tapi bagaimana hidup kita dituntun menjadi serupa Kristus. Setiap waktu, setiap saat menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Itu akan membawa kita kepada damai sejahtera. Meskipun saudara masih kurang. Luar biasa, toh. Akan dituntun dalam kekuatan yang baru meskipun kondisimu lemah. Itu kekristenan, saudara. Itu kita sebagai orang Kristen. Dan itu semua harus dimulai dari kesadaran penuh. Menyadari secara akal, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita bahwa Tuhan ada di sini bersama saudara. Rohnya sedang ada bersama dengan saudara. Dan saya berdoa hal ini menjadi hal yang sangat basic untuk sebagai teman-teman di RCC Jakarta ini bisa hidup, supaya saya percaya bahwa hidup saudara dituntut untuk selalu maksimal bersama dengan Tuhan. Bukan maksimal di sini bukan masalah keberhasilan atau bukan itu. Semakin hari seberapa besar kita berubah menjadi serupa Kristus. Karena saya percaya Roh Kudus ketika semakin sudah serupa Kristus, pengurapan Tuhan diberi, kasih-Mu akan nampak. Semua hal yang bersifat ilahi itu Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Dan saya percaya itu bagian yang pertama tadi saya ngomong bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan ada di sekeliling kita. Yaitu tadi yang pertama, saudara harus belajar hidup bersama dengan Tuhan di setiap waktu, di setiap musim hidup kita. Jadi ketika saudara pengen marah, coba perhatikan baik-baik, ya. Sudah pas belum? Saudara pengen diam, bahkan untuk diam pun cek juga sudah pas belum. Nah, seperti ini, saudara. Ini kan musim KLT. Saya tidak pernah ikut ngurus-ngurus, saudara. Jarang sudah ngikutin rapat, meeting anak-anak, tidak pernah. Tapi ketika saya sense ada sesuatu bahwa ini memang tiba-tiba ada banyak berita kiri dan kanan, saya harus kasih tahu dan mulai mengajari anak-anak untuk hidup lebih detail lagi dan lebih konkret lagi bersama dengan Tuhan. Ya saya ikut. Saya mulai melibatkan diri. Untuk apa? Dan itu sebenarnya butuh timing, butuh waktu, dan itu saudara harus tanya, dan kapan waktunya engkau harus berdoa, engkau harus merenung, engkau harus mulai mengerti bahwa Tuhan itu ada di setiap musim saudara. Dan ketika saya juga mendorong saudara, bagi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, saudara harus berdoa, Tuhan tolong penuhkan aku, baptis aku dengan Roh Kudus. Bukan hanya dengan air, tapi dengan Roh-Mu. Ya. Bukan hanya dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Saya ingat pertama kali pengalaman banyak orang-orang dibaptis Roh Kudus, dilawat Tuhan, berbahasa roh, berbahasa lain. Apakah itu penting? Ya penting, tapi bukan itu segala-galanya. Maksudnya bukan manifestasi bahasa rohnya, bukan. Tapi bagaimana engkau menyadari, ya, buah-buah roh itu juga kau tidak akan pernah bisa hasilkan sendiri, tidak bisa. Galatia 6 itu kau tidak akan pernah bisa hasil kasih, sukacita, damai sejahtera. Namanya aja buah roh. Saudara harus hasilkan itu dari Roh Kudus, bukan dengan kekuatan, ya. Jadi di semua level hidup saudara, sekali lagi, musim baik, musim tidak baik, tengah badai, saudara harus tahu bahwa Dia ada dan menyertai. Ya, dia selalu ada dan saudara harus merenung bahwa Tuhan, responku seperti apa. Itu penting. Tuhan, aku seperti apa di detik itu, di waktu itu. Nah, saya berdoa selama seminggu ini saudara mulai praktek itu, ya, karena firman Tuhan ini tidak bisa cuma dimengerti, saudara harus hidupi gitu, ya. Dalam sehari-hari saudara mulai praktekkan. Kalau saudara bangun terlalu siang, apakah Roh Kudus suka dengan itu? Itu loh maksudnya, saudara, ya. Saya tidak nyemet loh, ini cuma ngomong, ya. Kalau saudara terlalu males, bisa enggak saudara dipakai Tuhan lebih dalam hidup kita? Menyadari enggak kesadaran dalam hidup kita? Ya enggak, saudara. Percayalah, orang yang punya anak, saya ini punya anak, orang, untuk cari waktu berdoa sama Tuhan, susah saya ini sekarang. Saya harus bayar waktu lebih, bangun jam 2, jam 3 pagi. Ketika anak saya minta susu, dia kembali tidur, saya selalu berdoa, ambil waktu jam 2, jam 3. Dan menurut saya bukan sesuatu yang mudah seperti dulu lagi.
Kalau dulu cari waktu berdoa ya kapanpun saya bisa, saudara. Sekarang ini semua punya levelnya sendiri-sendiri, ya. Saudara yang punya waktu, saudara mungkin aku juga sibuk kerja kok. Nah ini waktu saudara mulai mengerti bahwa seperti apa saudara harus mengatur banyak hal dalam hidup saudara. Supaya kita menyadari penuh Tuhan ada di setiap musim hidup kita dan dia selalu ada. Bukan untuk sekedar kita berjalan, bukan, tapi menyadarkan dan menginsyafkan kita. Tujuan utamanya cuma satu, membuat kita sadar, membuat kita waras, supaya kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus, supaya kita maksimal dalam hidup kita. Itu loh saudara. Ya, sebenarnya mentoring yang terbaik bukan hanya kepada Bapak rohani, tapi kelak bersama dengan Tuhan, itu akan dimentori dengan cara hidup. Makanya saudara perhatikan baik-baik. Orang-orang yang diutus misi sendirian pasti lebih gampang bertumbuh. Kenapa? Tidak ada mau bergantung sama siapa. Tidak ada siapa-siapa kecuali sama Tuhan. Kan gitu. Seringkali kita hidup bersama dengan banyak hal, justru kita seringkali bergantung banyak kepada komunitas kita, bergantung kepada kanan kiri kita, dan kita lupa mengandalkan dia lebih dari semuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita pengen menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 32. Saya mau bacakan ayat ini, Matius 10 ayat 32. Sudah jam 9, cepat ya. Matius 10 ayat yang ke-32, saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi yang kedua, bukan hanya kita menyadari bahwa Tuhan ada di setiap hidup kita, tapi yang Tuhan mau, kita itu harus mengakui Tuhan di dalam laku kita. Karena firman Tuhan ngomong, kalau engkau mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuimu di depan Bapakku. Kan luar biasa. Kita pengennya mengakui Tuhan, tapi kita harus naik level sampai hidup kita itu diakui oleh Bapa. Lah iki loh anakku. Ini loh cara hidup yang benar. Ya seperti ini hidup orang Kristen. Ya seperti ini anakku. Bukan cuma kita mengakui Tuhan, aku mengakuimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kita itu lakukan setiap waktu, saudara. Tapi sampai level mana kita diakui oleh Tuhan? Sampai dia mengakui hidup kita. Bahwa hidup kita adalah hidup yang berkenan. Wah, itu luar biasa. Sampai Tuhan bisa ngomong sama, seperti Daud ini adalah orang, a man after my own heart. Satu kali kalau kita nanti ketemu Tuhan, kita sudah meninggal. Saya pengen Tuhan ngomong sama saya, Henry, kamu adalah orang yang berkenan di hatiku. Kan luar biasa, saudara. Kamu adalah orang yang selalu turut dengan apa yang aku mau. Loh, saya pengen sampai ke level itu. Hidupnya bukan cuma mengakui Tuhan, tapi diakui oleh Tuhan. Dan di level ini, saudara, setiap waktu, setiap hari, kita harus belajar untuk mengakui dia dalam setiap laku kita. Lewat perkataan saudara, lewat tingkah laku saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita diakui oleh Tuhan. Ketika engkau mengakui dia dalam waktu hari-hari kita. Ya, Tuhan, ketika engkau lemah, engkau akui dia. Kalau bahasa hari-hari ini yang seringkali dipakai bahasa profetiknya apa? Declare, decree, declare, mengakui dia, Tuhan kau besar. Bukan hanya di doa, tapi di status WA-mu. Di mana? Ketika engkau berbicara, ketika kau sharing, ketika engkau di tempat kerja, akui dia dalam setiap laku saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mengakui saudara, engkau diakui dia di depan Bapaknya. Luar biasa loh, saudara. Kalimat itu Yesus mengakui kita, iki loh putraku, ini loh putramu Tuhan. RCC Jakarta ini loh putra yang kau kehendaki, hidup yang berkenan. Luar biasa. Bukankah kita rindu sampai di level itu? Ya, saudara. Dan itu dibangun dari sebuah kesadaran. Dibangun dari sebuah kesadaran bahwa kita butuh yang seperti ini. Saya tidak ngomong sesuatu yang muluk-muluk kaki ini. Saya ngomong sesuatu yang sangat basic dan prinsipal. Dan menurut saya ini penting buat kita untuk selalu diingatkan. Karena kita orang sibuk semua. Saudara, orang yang bekerja, orang yang ke kiri dan ke kanan. Secara ministry aja banyak hal yang dikerjakan. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Tapi semua harus keluar dari tuntunan. Semua harus keluar dari ketika engkau dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu.
dalam kehidupan saudara. Ya, yang terjadi di hari-hari ini seperti yang Yosua katakan di dalam Yosua 1 ya, saudara nanti baca sendiri ayat 7 sampai 9, ayat itu ngomongkan saya harus merenungkan firman, ya, memperkatakan, merenungkan dan bertindak hati-hati. Memperkatakan, saudara harus berkatakan mengakui Tuhan dalam setiap laku saudara. Saya bacakan ayat lagi dalam 1 Yohanes 4 lah, 1 Yohanes 4 ayat 5 ini yang kemarin saya bacakan di waktu di calling kemarin ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika kita mengaku, lah pengakuan ini yang seringkali kita kurang. Mengakui dia. Coba renungkan sebentar, mengakui Tuhan di depan manusia, bukan hanya di dalam hati loh, bukan. Ayat ini ngomong di depan orang. Mengakui Tuhan. Ya, mengakui dia dalam setiap hidup kita. Maka firman Tuhan ngomong, aku akan mengakuimu dan aku akan tinggal di dalammu. Loh, itu kan membuat kita lebih kuat hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Dia dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa Dia selalu ada. Dan yang berikutnya seperti ini, firman Tuhan dalam Yosua tadi. Engkau harus belajar merenungkan. Poin saya yang pertama tadi kan dari atas ke bawah, Roh Kudus, bagaimana kita hidup. Tapi yang poin saya yang kedua ini berbicara tentang bagaimana respon kita kepada Dia. Respon kita kepada Dia, bagaimana engkau harus mengakui. Yang kedua, bagaimana engkau harus merenungkan. Merenungkan itu pakai bahasa ini. Kau harus membuat strategi. Strategi, kau harus bikin strategi bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Dan strategi itu diuji ketika kapan? Ketika saudara dalam tekanan. Itu jelas. Daud itu diuji. Apakah dia menyadari Tuhan ada dalam hidupnya atau tidak ketika Siklak terbakar. Dia sadar enggak bahwa ada Tuhan di sana. Itu kan ujian. Bagaimana kita strategi sudah diuji. Nah, orang hidup tanpa strategi ini yang repot, saudara. Strategi itu harus ada. Bukan berarti kita terus mengalir. Tapi strategi itu bisa berubah. Pasti sangat bisa berubah. Ada satu kalimat ngomong seperti ini. If you fail to plan, it means you plan to fail. Kalau engkau gagal untuk memiliki sebuah rencana, sebenarnya engkau sedang merencanakan sebuah kegagalan. Ya. Merenungkan firman itu seperti itu. Kau merenungkan strategi-strategi Tuhan. Kau merenungkan sesuatu yang ilahi. Ya, untuk ministry saudara. Untuk apa? Kalau engkau sudah stick dengan itu, belajar mengalir setelah itu. Dan itu butuh kepekaan dan butuh menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ada perubahan rencana, jelas selalu ada. Karena Tuhan kita, Daud itu tidak pernah menang perang dengan cara yang sama. Dia selalu berubah. Karena dia mengikuti kehendak Tuhan, ya, dia mengikuti. Saya ingat Yakub itu diliciki oleh pamannya berkali-kali. Dia buat strategi seperti ini. Tapi orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan strategi, ya. Dia akan pakai cara yang ilahi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, bikin, sudah tahu loh, gambar domba yang pelonteng-pelonteng itu tiba-tiba secara ilahi, secara profetis gambarnya dikasihkan kepada dombanya yang loreng-loreng, besoknya domba-domba loreng-loreng lebih banyak dari dombanya Laban yang polos. Kan ya itu strategi yang ilahi. Saya tidak ngomong strategi, oh nanti kita ngatur gini. Bukan, saya ngomong yang strategi bagaimana engkau mencari apa yang Tuhan mau, merenungkan yang bahasa di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9 itu bahasanya hagah. Bagaimana menyelidiki perkataan Tuhan, itu kata strategi. Menyelidiki apa yang Tuhan mau, menyelidiki setiap pewahyuan demi pewahyuan. Dan itu seringkali kita dipepet dengan keadaan. Apakah kita benar-benar hidup? Ya, saya suka dengan acara-acara besar kayak NH. Bukan acaranya, tapi kita dipepet untuk menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Secara keuangan dipepet, secara orang dipepet. Saya tuh renungkan, Tuhan, ini keadaan baru seperti ini, bikin acara besar. Mampu enggak kita? Mampu enggak kita? Ya, kita sudah berjalan bertahun-tahun dan mampu. Tapi di dalam hati kecil saya, bisa enggak sih? Untuk target orang 500 aja susah. 600 apalagi 1000. Ya, tiba-tiba sudah banyak hal hari-hari ini terjadi. Kita lihat ya, tadi pagi Rosi juga update. Tiba-tiba di update saya juga kaget. Angkanya sudah lumayan menurut saya. Sudah lumayan, sudah bisa support banyak. Tapi itu kan butuh perubahan. Butuh
pengertian dan butuh perubahan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, saudara, ketika engkau menyadari ada Tuhan di dalam hidup saudara, bukan berarti engkau tidak melangkah, tidak. Kau harus bertindak hati-hati. Yosua mengatakan, bertindak dengan strategi Tuhan tadi, kau tahu, dan kau bertindak hati-hati. Kau harus, orang yang gagal melangkah, itu sudah gagal duluan. Ya. Kok gagal itu biasa. Thomas Alva Edison itu gagal berapa kali? Ribuan kali dia gagal. Ya. Yang ngomong seperti ini satu kalimat yang luar biasa menurut saya. Saya bukan, ini orang tanpa Roh Kudus saja bisa ngomong. Saya mencoba bagi orang saya 1000 kali gagal. Tapi bagi saya mendapatkan 1000 jalan untuk mendapatkan satu keberhasilan. Kan luar biasa orang ini. Orang tanpa Roh Kudus saja bisa ngomong seperti itu. Ya. 1000 jalan yang salah untuk mendapatkan satu kemenangan yang besar. Itu orang tanpa Roh Kudus. Apalagi kita, saudara. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Tetap bertindaklah hati-hati. Ya. Bertindaklah hati-hati dan jangan sembrono, kan gitu kan. Harus benar-benar Tuhan seperti apa? Apa yang kau mau? Gagal pun sekali lagi tujuan kita bukan gagal dan berhasil tapi menjadi serupa Kristus. Bukan saya pengen sudah gagal, bukan itu, jangan salah arti yang saudara, bukan. Tapi kau bertindak hati untuk gagal, ya itu bagian dari hidup. Ya. Siapa di sini tidak pernah gagal? Nggak mungkin, sudah pasti pernah gagal semua. Minimal nilai matematikamu pasti 3, kayak Wimpi itu pasti telu nomornya ya kan. Gagal ya, gagal ngambil ijazah di Kasatrian sampai hari ini belum diambil, ya gagal. Itu kegagalan. Itu kegagalan bagian dari hidup ya. Mau gimana, saudara? Gagal. Ada orang yang gagal membina ini, membina itu. Tapi bukan itu tujuannya. Bagaimana kita menjadi serupa Kristus, dan tentunya firman Tuhan ngomong apa? Kalau engkau pengen, meskipun aku ada bersama denganmu, kau harus terus bertindak hati-hati. Maksudnya gini, kau harus selalu tanya Tuhan, maumu apa dalam hidup? Kau punya anak, maumu apa? Kan gitu toh. Kau punya pacar, maumu apa? Engkau belum punya siapa-siapa, maumu apa? Kan gitu kan Tuhan. Tuhan maumu apa? Oh, kamu harus menikah umur 37. Ya tunggu sampai 37. Ya, jangan ini gara-gara ini musim kawin, semua pengen kawin. Ya bukan gitu, kalau memang sudah waktunya ya monggo. Makanya Tuhan ngomong ayo bertindaklah hati-hati, gitu kan. Bertindaklah hati-hati. Jangan ikut kanan, jangan ikut kiri, karena semua punya, saudara harus merespon apa yang Tuhan mau. Saya suka tugas saya sama Kohani itu punya part yang berbeda, saudara harus tahu. Tugas saya memang untuk selalu personal revival dan selalu membangkitkan saudara secara pribadi. Itu saya tahu panggilan saya secara penuh. Ya. Kohani punya panggilan yang cukup beda, dia membangun keluarga, dia membangun tubuh Kristus. Dan di dalam keluarga itu saya mulai benarin satu-satu. Itu part saya, saudara. Jadi kalau khotbah-khotbah saya selalu membangun pribadi dan kehidupan saudara, ya itu memang sudah bagian saya. Jadi jangan kaget. Saya akan selalu ada di area itu, ya revival, fire dan lain sebagainya yang Tuhan taruh di hati saya. Terus tentunya untuk membantu dan menyupport sampai sebuah keluarga itu dipenuhi dengan Roh. Bayangkan kalau di Jakarta ini aja 15 orang cukup, saudara. Setiap saudara dipimpin oleh Roh Kudus, menyadari kesadaran penuh ada Tuhan bersama dengan saudara. Sudah 12 orang aja jungkir balikan Yerusalem. Sudah 15 orang Jakarta berubah sangat mampu. Kalau engkau semua menyadari akan kesadaran Tuhan, bertindak hati-hati, merenungkan firman, dan selalu mengakui Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya yakin dan percaya hal-hal seperti ini, saya akan tutup dengan ini, saudara. Jangan cuma dimengerti. Saudara jangan cuma mengerti, tolong. Mengerti belum tentu melayani. Mengerti belum tentu engkau menghidupi. Ngerti ya saudara ya? Saya rindu saudara sampai ke level menghidupi, hidup menyadari penuh. Coba lihat, kalau 15 orang di tempat ini, 20 orang di tempat ini hidup sama, saudara. Dipimpin oleh Tuhan, menyadari ada Tuhan. Saya yakin dan percaya, konflik itu akan berkurang. Saya akan yakin dan percaya, kesatuan hati akan semakin timbul. Karena Roh Kudus yang akan mengikatkan hati saudara. Bukan jiwa kita saja, bukan. Tapi Roh Kudus punya peran utama untuk mengikat hidup kita. Apalagi saudara, mujizat akan terjadi. Banyak hal yang di luar kemampuan kita.
akan terjadi. Jadi Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, Yohanes 14 tadi bagaimana itu menjadi bahan dasar utama kita untuk kita mengakui Tuhan, untuk kita membuat strategi, dan untuk kita berjalan dan bertindak hati-hati bersama dengan Tuhan. Saya akan nyanyikan sebuah pujian sebelum saya selesai. Sebentar saya ambil mic, saya ambil gitar dulu, saudara. Saja saudara berdoa sebentar. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama Kak. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, dia di hadiratmu. Sirabata sakala rabata kala rabata sakala rabata. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Pagi hari ini hamba-Mu datang, Tuhan. Roh Kudus, ajari kami hidup selalu bersama dengan Engkau, menyadari 7 kali 24 jam bahwa Engkau ada di sekeliling kami. Bukan sekedar lagu, bukan hanya Engkau ada di sekeliling kami, bukan Engkau hanya di atas kami, tapi Engkau ada di dalam kami. Firman Tuhan berkata, buat kami menyadari Tuhan di musim-musim yang tidak mudah dilewati ini. Ajari kami memahami kehadiran-Mu, Tuhan. Karena ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak pergi kemana-mana, Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang berat yang murid-muridnya akan hadapi. Tapi sesuatu yang berat itu akan menjadi mudah ketika ada Roh Kudus. Ada pribadi yang menolong kami melewati musim-musim yang tidak mudah ini, Tuhan. Bapak, ajar kami Roh Kudus untuk selalu memahami akan hal ini dan selalu memberi ruang buat Engkau bergerak. Menyadari, mau berdoa untuk setiap pikiran-pikiran kami yang terlalu kuat, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Dan
Karena pikiran kami harus kami taklukkan di bawah pikiran Kristus. Hati kami harus kami perlebar dan memasukkan hatimu dalam hati kami, Tuhan. Haleluya. Perasaan kami harus kami ganti dengan perasaanmu. Bukan perasaan jiwa kami yang butuh ini, butuh itu. Butuh healing kah? Bukan itu, Tuhan. Tapi kami harus memahami apa yang Engkau Roh Kudus mau dalam hidup kami. Dan Engkau akan mengajarkan kepada kami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam hidup kami sampai level praktis, sampai level pribadi. Sampai level sehari-hari, Tuhan. Karena kami tahu Engkau bukan hanya ada di dalam gereja, tetapi Engkau ada di dalam ketika kami makan, Engkau ada ketika kami berkendara, Engkau ada dimanapun, di setiap ketika kami sakit, bahkan ketika kami lemah, ketika kami ada di atas badai, di dalam badai Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau seperti Petrus yang bertindak bodoh ketika badai itu datang. Yesus pernah ngomong sama Petrus satu kalimat, "Hei, di manakah imanmu?" kepada Petrus ketika badai itu datang. Maksudnya Tuhan seperti ini, Yesus ngomong seperti ini, seharusnya engkau yang menghentikan badai itu. Nah, engkau mampu, bukan karena engkau mampu, tapi ada Rohku bersama denganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, aku berdoa khusus buat keluarga di RCC Jakarta, berdoa buat Fritz, buat David, buat Jonathan Wimpi, buat Nico, buat Effendi, buat Priambodo Adivia, Dolorosa, Yolen, Yosua, Lucky, Yosua, Yunus Wong, Stefania, Clement, juga Daniel, Trio, dan teman-teman yang ada di Jakarta, Magda, semuanya Tuhan. Mutia, dan semua orang yang ada di sana hari-hari ini, hamba berdoa menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya setiap individu menyadari kehadiran-Mu dan dipimpin oleh Roh-Mu saja mulai hari ini. Dan hamba-Mu yakin ketika setiap individu dipimpin oleh Roh Tuhan, menyadari kehadiran-Mu, maka keluarga RCC Jakarta akan mulai dipimpin lebih lagi, Tuhan. Kalau Engkau sudah memimpin di musim yang lalu, hamba-Mu percaya di musim ini, bahkan berikan strategi-strategi yang baru untuk kami melangkah. Bahkan berikan cara-cara yang mungkin beda untuk kami melangkah. Bahkan mulai berikan Tuhan hati-Mu lebih lagi. Bahkan berikan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Haleluya, haleluya. Dan aku juga berdoa tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi semuanya melangkah dengan keberanian bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Tentunya kami harus bertindak hati-hati. Selalu tanya tentang apa yang Kau mau, apa yang hati-Mu mau di setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara pagi hari ini, tapi Roh Kudus Engkau yang terus mengingatkan kami, yang menuntun kami, Engkau yang selalu membawa kami dari hari ke hari. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dulu ya, dah. Pengumuman RCC Jakarta. Suaranya kedengeran gak ya? Oke. Pengumuman RCC Jakarta untuk persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer langsung ke rekening atas nama Mbak Mutia, dan ketika sudah transfer boleh dikonfirmasi melalui personal chat juga ke Mbak Mutia. Pengumuman berikutnya untuk ibadah RCC Jakarta minggu depan di jam 7:30 pagi. Nah, mungkin bagi saudara-saudari yang ada di Zoom ini mungkin bisa diajak ya untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa ikut ibadah, karena ibadahnya akan pagi hari. Berikutnya untuk KLT, mohon bantuannya untuk di dalam mohon bantuannya dalam doa, karena beberapa dari anak-anak baik dari Tanjung Balai atau dari Jakarta akan kita kirimkan untuk mengikuti KLT ini untuk rally Jakarta.
Untuk NH, maaf. Udah selesai ya rally-nya. Untuk Nusantara Homecoming, bagi saudara-saudari yang mau ajak teman-temannya ikut Nusantara Homecoming, bisa langsung konfirmasi baik melalui Vida atau melalui saya. Dan untuk transportasinya, nanti kalau misalnya mau bareng dengan anak-anak dari Jakarta Timur, kita pakai kereta. Jadi mungkin bisa disiapkan mulai dari sekarang untuk biaya transportnya, dan apabila sudah ada itu untuk keberangkatannya harga tiketnya 75.000 ya Mas. 75.000. Jadi nanti bisa langsung konfirmasi ke saya atau ke Vida atau ke Mas Clement langsung bisa. Untuk keberangkatan NH-nya itu di tanggal 29 Juni. Nah, kalau misalnya ada yang mau langsung beli tiketnya, bisa langsung konfirmasi ke Mas Clement. Harga tiketnya 75.000. Mungkin bisa dikosongin dulu dari tanggal 29-nya, biar nanti kita bisa berangkat bareng-bareng dengan anak-anak yang ada di Jakarta Timur pakai kereta. Sekian untuk pengumuman RCC Jakarta pada pagi hari ini. Mungkin bisa open cam terlebih dahulu saudara-saudari sebelum kita akhiri. Kan dari Ya. Pak Priyambodo. Thank you ya, dah. Terusnya kedengeran nggak ya? Oh, David jane yang ganteng loh, David loh. Nggak gede mau on cam loh. Benar loh. Suara saya kedengeran nggak ya? Lancar ya suara saya? Ya, thank you. Ya, sekali lagi teman-teman, ini beberapa, halo, ya ada Devina tuh ya. Beberapa akan mulai berdatangan ke Solo, terutama untuk KLT dan nanti persiapan NH sampai akhir bulan ya, Juni. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa langsung daftar. Yang mau ambil benih, ini waktu yang tepat untuk kita ambil benih. Ini JP sama Mutia di jalan. Ya, kita mau tutup doa dulu sebentar. Ini Niko ya, sama Haki apa enggak itu enggak ya. Ya, dia kita nyanyi dulu nyembah Tuhan. Terima kasih Ko Henry untuk firman Tuhannya ya, begitu menguatkan dan juga mengajari kita, menampar kita untuk kita hidup berdasarkan standarnya Tuhan, dan kita mendownload strategi-strategi yang daripada Tuhan, bukan strategi kita sendiri, tapi kita serahkan sama Tuhan, karena di sanalah akan ada kemenangan-kemenangan yang akan kita capai. Kita berdoa sebentar dulu, nyanyi dulu satu lagu, setelah itu saya akan tutup dalam doa. Karena saat ini kita akan langsung beberapa tonton KFS ya. Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah rohku, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Roh Kudus, koreksi, ucapkan kami, angkat segala kesalahan kami, hal yang harus kami tinggalkan dan hal yang harus kami lakukan. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita mau cari Tuhan. Allah rohku, jamah hatiku dengan urapanmu,
selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Mari mulai belajar kita menyembah Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus penuhi kita. Dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, 10 hari Pentakosta. Juga adalah guru yang agung dalam hidup kami, Roh Kudus. Juga guru yang agung, yang mengajari kami segala sesuatu. Pengurapan yang di dalam itu yang mengajari kami segala sesuatu. Berkati Tuhan, biar kami terus ada hidup tinggal di dalam ketepatan demi ketepatan. Setiap langkah-langkah, setiap pengambilan keputusan, biar kami tepat sesuai dengan isi hati-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam pikiran, perbuatan, perkataan kami yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, ampuni kami, tolong kami. Tolong kami. Para Kau yang mampukan kami, Tuhan yang mampu menolong kami, yang mampu mengajari kami. Roh Kudus, berikan kami kepekaan, berikan kami ketaatan, berikan kami kesabaran. Haleluya, haleluya. Ampuni kalau kami belum mengerjakan segala sesuatu dengan baik, belum maksimal. Ampuni, layakkan kami itu. Seringkali dalam diri kami tidak ada spirit of excellence itu. Tuhan ampuni kami. Dan kami spirit of excellence, kami memberi yang terbaik dari apa yang hati bisa. Terima kasih Tuhan. Push hidup kami Tuhan. Push hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk Ko Henry yang sudah bawakan si hati. Berkati Ko Henry, Bibi Jose, Tuhan memberkati keluarga ini. Biar terus keluarga ini jadi saluran berkat, dari saluran kasih Kristus, membawa menjadi alat kemuliaan itu. Kami memberkati, berikan kesehatan buat Jose, buat Ko Henry yang sakit, Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan untuk taburan firman Tuhan yang kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Berikan tingkap-tingkap langit untuk keluarga itu. Berikan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk minggu ini Tuhan, hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lewati, kami lalui. Terima kasih Allah, ajari kami Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Kami berkati teman-teman di Pemudia yang sudah di perjalanan untuk ke Jakarta. Tuhan memberkati, menjagai. Kami memberkati teman-teman yang dari Tanjung Balai, dari Jakarta yang akan mengikuti KLT dan NH. Tuhan menolong, memberkati, berikan kecukupan Tuhan, apa yang dibutuhkan. Tuhan yang memberkati, menjagai, sehingga mereka dapat sampai di Solo, di Jogja dengan selamat Tuhan. Dan mengalami perubahan hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mau tutup ibadah kami hari ini. Sekali lagi biar kami penuh dengan kesadaran bahwa Engkau ada bersama dengan kami 7x24 jam. Allah, ampuni dosa kami. Ampuni. Penuhkan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, memberkati kami. Berikan kami ketepatan dalam melangkah. Berikan kami Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh bersaksi, menjadi saksi-saksi Kristus di mana kami berada. Berkati setiap pekerjaan pelayanan kami.
Berkati setiap studi kami, berkati. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami. Tuhan kasih Tuhan. Ini waktunya Engkau melanjutkan aktivitas-Mu, membuat berkatnya Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, kamu berdoa, buka kameramu, angkat kedua tangan-Mu berdoa, biar berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, Israel itu, menyertai hidupmu dan hidup saya, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, atau Yesus datang yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, biar Kau diberikan karunia untuk mengerti kehendak Tuhan, Kau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dalam hidupmu, Kau menjadi orang-orang yang mau terus melayani Tuhan dengan segenap hatimu dimanapun Kau berada, Kau menjadi orang-orang yang mau dididik Tuhan, dituntun Tuhan, dimanapun Kau berada, Roh Kudus akan menolong Engkau, menuntun Engkau, mengajari jalan yang benar, hingga Kau akan terus berada dalam petnya Tuhan, dalam semua jalan-jalannya Tuhan. Apa yang Kau buat akan dibuat berhasil Tuhan. Apa yang Kau kerjakan akan dibuat berhasil Tuhan. Kau akan menjadi saluran kasih Kristus, Kau menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun Kau berada. Karena Kau akan diberikan kepadamu, karena menjaga Engkau, walau 1000 rebah di sebelah kanan dan kirimu, Tuhan yang akan menjadi pertolongan dan perlindungan dalam hidupmu. Tuhan akan membuka tikap-tikap langit, akan memberkati Engkau, mencukupkan yang Kau butuhkan. Tuhan akan memenuhkan Roh Kudus di atas hidupmu untuk hari-hari ke depan. Roh Kudus akan memenuhi Kau dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga apapun yang Kau kerjakan itu akan seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Pertemukan kami minggu depan dengan sesuatu yang baru yang daripada-Mu. Terima kasih Allah. Kami semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa on cam, kita mau foto dulu sebentar. Selamat hari Minggu, bisa buka kamera, bisa buka mikrofon ya. Kita mau foto sebentar. Sekali lagi terima kasih Ko Henry untuk firman Tuhan yang disampaikan. Apa? Black. Setelah ini teman-teman bisa langsung makan ya, makan. Kalau setelah itu KFS ya, mungkin bisa open cam, teman-teman bisa open cam. Mau foto, Cici bisa open cam. Sleman nggak kelihatan ya. Nah, Isna aku nggak kelihatan ya. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke, udah. Thank you semua, selamat hari Minggu. Besok Minggu jangan terlambat ya. Kita ibadah jangan terlambat ya. Thank you yang di SMI jam lagi. Dari Jackson bisa lebih pagi lagi mungkin ya, Jackson sama internet yang di SMI. Thank you, selamat hari Minggu semua ya. Thank you Trio.